Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil masyayikh wal ulama, ashabal fadilah, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, Mbah Kiai Baidawi a'azzahullah wa atala baqa'ah, Ketua MWC NU Moga, Pak siapa? Habib Tariq Al Munawwar, ahlan akramahullah bikaromih. Sahabat saya Bapak Haji belum? Haji Syafi'i, anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan, a'azzahullah bi'izzih. Yang saya hormati Bapak Camat Moga, Bapak Umroni sallamahullah wa hafizah, Bapak Dan Ramil, Kapten Asri, Nasri, akramahullah wa sallamahu wa hafizah, Bapak Kapolsek Ibtu Budiono, ya, sarjana hukum, akramahullah wa anahu bi'aunih, pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin yang berbahagia, Badan Otonom NU, Ansor Banser Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibu PPNU, Isnu Pergunu, Jamiatul Qurrul Hufaz, Jamiat Tariqal Mutabarah, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, sore hari ini untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Moga Pemalang, Desa Sima, Ratu Sima, dalam rangka haflati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Hari Santri. Dua peringatan yang sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Pertama, memperingati Hari Santri dulu. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan berdirinya negara Republik Indonesia, merdeka dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Agustus, September, Oktober, baru 1,5 bulan ada berita bahwa Inggris kirim pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, di bawah pimpinan Komandan Brigjen Malabi. Alasannya datang ke Indonesia akan mencari orang-orang Belanda yang dulu dipenjara oleh Jepang, yang ada di penjara Indonesia, yang dipenjara oleh Jepang, mau dicari dan dibawa pulang. Alasannya datang kemari. Ternyata bohong itu.
ternyata membawa senjata berat, membawa kapal perang, pesawat perang. Berarti bukan untuk mencari orang Belanda di penjara, itu namanya itu. Itu arti niatnya apa? Ingin merebut kembali Indonesia dan dikembalikan kepada Belanda. Tujuannya akhirnya sebenarnya. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman menyuruh orang pergi menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari itu pahlawan nasional. Saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden, Panglima Besar menghadap Bapak Kiai. Beliau bertanya, apa hukumnya membela tanah air? Bukan bela agama, bela apa? Tanah. Orang paham tanah air, lemah karo banyu. Orang paham, masya Allah, orang paham tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober mengumpulkan kiai-kiai dari Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, dari Bogor, Ajengan, Pagentongan, Ajengan, Falak, dari Betawi, Guru Marzuki, Cipinang, Muara, dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet, dari Semarang, Kiai Ridwan, dari Lasem, Mbah Kiai Maksum, dari Kudus, Raden Asnawi, dari Cepu, Kiai Ihsan, dari Jember, Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok, Kiai Faisal, Kiai Hasun. Kumpul di pesantren Tebuireng tanggal 20. Kemudian rapat di Surabaya di Jalan Bubutan. 2 hari diskusi, musyawarah, tukar pikir. Keputusannya, ini penting keputusannya. Apa keputusannya? Membela tanah air hukumnya fardu ain. Pada karo sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Tua muda, kaya miskin, pinter bodoh, pejabat rakyat, semua wajib bela tanah air. Seperti wajib sholat 5 waktu, namanya fardu ain namanya. Seperti puasa Ramadan. Bahkan Mbah Hasyim mengatakan, bahasa Arabnya, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negara, demi tanah airnya, mati syahid. Jadi mati syahid bukan hanya bela agama, mati syahid bukan hanya bela negara, bela tanah air, juga mati syahid. Kalau mati syahid. Waman khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa ada orang Islam jadi cecunguknya Belanda, jadi anteknya mata-matanya Jepang, jadi begundalnya Belanda, begundalnya Jepang, boleh dibunuh. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, enggak mengatakan kafir. Orang Islam jadi mata-matanya Belanda, mata-matanya Jepang, boleh dibunuh. Dengan fatwa itulah yang terkenal resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Maka kaum muslim, orang santri Jombang, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Madura siap berkorban menyongsong kedatangan pasukan Nika. Pasukan Nika datang tanggal 25 Oktober. Pasukan santri Hizbullah Sabilillah dipimpin oleh kiai dari Cirebon, bukan dari Pemalang. Namanya Kiai Abbas Buntet. Wakil komandannya Kiai Abdul Hasbullah dari Tambak Beras, Kiai Abdul Hasbullah.
terjadi peperangan yang tidak seimbang. Pasukan Nika senjatanya hebat, santri senjatanya asal-asalan. Korban banyak, kurang lebih 20.000 yang meninggal rakyat, tapi kita menang. Brigjen Malabi tanggal 10 November mobilnya meledak, ada bomnya. Malabi mati, komandannya itu mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya sayang Harun tidak lari. Setelah masang bom, dia lihat ingin seperti apa, ingin tahu seperti apa. Dikira mercon dia. Begitu meledak, Harun pun gugur syahid bersama-sama Malabi mati. Nah, ada lagi santri Tebuireng namanya Asy'ari, naik di atas Hotel Orient, sekarang Hotel Gajah Mada, Hotel Majapahit, sekarang namanya Hotel Majapahit di Surabaya. Naik, merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih. Ditembaki dari bawah, selamat, urip, gak ada peluru yang nyasar yang kena dia. Itulah andil besar kiai-kiai dan pesantren para santri dalam rangka membela tanah air. Maka sekarang kita peringati itu jasanya Presiden Jokowi, tapi ada ceritanya, nggak gampang-gampang keluar keputusan, ada ceritanya. Ceritanya Pak Jokowi waktu kampanye periode pertama, kalau saya menang akan ada hari santri. Dah menang, Pak Jokowi akan menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, waktu itu saya masih jadi ketua umum PBNU, kalau sekarang sudah bodolan. Pak, kalau tanggal 1 Muharram itu tanggal 1 umat Islam sedunia, tahun baru Hijriah, bukan hari santri. Jadi hari apa? Tanggal 22 Oktober, memperingati resolusi Jihad Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas mengatakan membela tanah air hukumnya fardu ain. Terjadi perang 10 November, kita menang berkat resolusi Hasyim Asy'ari. Akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, diskusi dulu. Seluruh ormas Islam diundang di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya 4. Saya, Profesor Azumardi Azra, Dr. Abdullah Syarwani, dan Direktur Pesantren Al-Idrus. Waktu itu rapat diskusi, keputusannya semua ormas Islam, Nahdlatul Wathon, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam, Perti, PUI, apalagi Ittihad, semua IKADI sepakat menerima ide saya bahwa tanggal 22 jadi hari santri. Jadi nyuwun sewu, ini cerita, ini fakta ya, fakta. Jadi adanya hari santri hadiah dari Pak Jokowi, tapi juga saya ikut kemeringat. Nggak gratis, nggak, paham betul? Mari kita ramaikan peringatan hari santri. Itu hari milik kita Nahdlatul, sudah menjadi hari nasional, maka kita harus merawat, menjaga, mensyiarkan hari santri dengan semangat resolusi jihad. Resolusi jihad jadikan semangat perjuangan kita dalam rangka membela negara, dalam rangka membela tanah air, dalam menjaga keutuhan keselamatan NKRI. Dengan hari santri kita nyatakan, saya atau kami orang santri siap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Siap boten temenan, awas ora tenan, awas bohong.
Siap mboten? Nah, pun alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di mana-mana rame, malah waktu tanggal 21 malam di Pekalongan, di alun-alun Mataram penuh. Saya datang penuh sekali, masuk saja sulit. Penuh padat di Pekalongan. Nah, kalau Maulid Nabi boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Orang Cirebon bilangnya muludan, maulud. Orang Cirebon, Banten, Jawa Barat lah. Kalau mulai Jawa Tengah ke timur, maulid. Kalau maulid yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad, harinya. Apa yang dihormati apanya? Harinya. Maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayinya yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad. Mau maulid apa maulud sama saja. Yang penting kita mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham boten? Nah, ada yang ngomong, tapi di Pemalang ada nggak ya? Di Moga ada nggak ya? Bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Ada nggak di Moga? Ya wonten. Ning belik wonten ning belik lah. Belik kata nih yang berpendapat bahwa Maulid Nabi itu orang Wahabi lah, terang-terangan Salafi Wahabi, anak buah bin Baz. Maulid Nabi itu yang dibaca Barzanji, isinya puji-pujian, nelem, nyanjung kanjeng. Masa mboten angsal, masa ora oleh Gusti Allah mawon ning kanjeng Nabi ngelem. Quran saja memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad orang yang berakhlak mulia. Gusti Allah muji kanjeng Nabi, masa wong sima ora oleh muji kanjeng Nabi. Paham boten? 8 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah 8 tahun datang ke Mekah dengan pengikut puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar. Orang Mekah melihat Abu Sufyan waktu itu yang masih hidup. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal, Abu Lahab udah mati, tinggal Abu Sufyan, Al-Bakhtari tinggal itu. Melihat orang Islam puluhan ribu ketakutan. Besok Muhammad balas dendam. Besok Mekah bumi hangus. Besok Mekah berdarah-darah. Muhammad balas dendam, jelas ini. Besoknya Nabi Muhammad dengan puluhan ribu sahabat masuk kota Mekah. Memang ada sebagian banser kayak si ngomong ngeten, al yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Rasul mendengar, siapa itu? Salah itu, salah. Yang benar al yaum yaumul marhamah. Apa? Yaumul marhamah, hari kasih sayang, hari nyambung kembali silaturahim. Karena seluruh penduduk kota Mekah semua sedulurnya kanjeng Nabi kabeh, kerabat kabeh kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Padahal orang Quraisy dulu, orang Mekah mateni sahabat Yasir, bapak Ammar bin Yasir, nyiksa sahabat Ammar, mateni sahabat Sumayyah, nyiksa sahabat Bilal, nyiksa sahabat Suhaib, nyiksa sahabat Mus'ab. Kanjeng Nabi memaafkan. Begitu kanjeng Nabi maafkan, orang Mekah yang ketakutan sembunyi di rumah, keluar dari rumah, semua nyalami kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Semua masuk Islam orang Mekah.
Jumlahnya orang Islam setelah Fathu Makkah, setelah orang Makkah masuk Islam, jumlahnya lebih dari 100.000 setelah orang Makkah masuk Islam. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu halus, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, seneng sama kamu. Seandainya walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, sombong, congkak, go pentung, sweeping, takbir, wonten betul iki wonten niku. Ada nggak yang gini? Alumni 212 ya? Banyak ya Pemalang? Ya ada lah. Seandainya kamu Muhammad congkak, kasar, sombong, bawa pentung, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah lari tidak akan masuk Islam. Orang Islam-Islaman, medeni Islam itu. Orang Islam-Islaman, teroris Islam itu. Orang Islam-Islaman, radikal Islam itu. Tapi kamu santun, halus, pemaaf, maka mereka masuk Islam. Fa'fu anhum, Muhammad, maafkan mereka yang dulu menyakiti kamu, sekarang maafkan Muhammad. Monggo ditiru, Bu. Akhlaknya Kanjeng Nabi saged mboten niru? Saged? Yang keras jawabnya. Saged mboten niru akhlak Kanjeng Nabi? Saged mboten Bapak-bapak? Yang kemarin mencuri sepeda motor panjenengan dimaafkan, saged? Orang jawab ya, Masya Allah. Yang kemarin nipu 5 juta, 10 juta duit panjenengan diampuro, dimaafkan, saged? Saged? Boten. Boten namung memaafkan, wastaghfir lahum, coba mintakan pangapura karo Gusti Allah dosanya mereka itu. Saged jenengan? Sing nipu panjenengan 5 juta dijaluk ke pangapura karo Gusti Allah. Ya Allah, si tonggo sing mencuri sepeda motor kula nipu duit 5 juta panjenengan ampura ya Allah. Saged? Monggo ditiru. Menawi saged monggo ditiru. Seiso-isone akhlakul karimah namanya. Nah, Maulid Nabi itu lagi mengingatkan kita akhlaknya Rasulullah. Ayo kita nih, niku tujuan Maulid Nabi niku. Boten bid'ah boten. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya sebuah bangsa, sebuah daerah tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya mulia, namanya harum. Akhlaknya jelek, brengsek, nama daerahnya jatuh. Di mata masyarakat tidak ada harganya, bukan agamanya. Jadi martabatnya sebuah daerah, bangsa, apanya? Akhlaknya, bukan agamanya. Nih, saya buktikan bukan agamanya nih. Negara Afghanistan, dengar nama itu? 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim boten wonten. Sukunya hanya 7 suku, hanya 7 sukune. Kabilah hanya 7 suku. 100% Muslim. Wis 40 tahun perang saudara. Bom di mana-mana. 500.000 sudah yang mati. Podo Islamnya, podo Afganistannya. Lagi Maulid Nabi dibom. Berita ada kan? Di TV wonten beritanya itu. Rumah sakit dibom, madrasah dibom,
presidennya dipateni, Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni presidennya. Pokoknya tiap hari perang saudara sampai sekarang. Pengen panjenengan jalan-jalan ke sana, ingin piknik pesir ke sana, boten baru Islam kabeku. Karena akhlaknya hancur, kita nggak ingin main ke sana. Paham betul? Jadi nomor satu akhlak, bukan agama nomor satu itu. Nah, suang-suli pun sebaliknya, Jepang agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen sanes, Islam dudu, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan, agamanya namanya agama Shinto. Agama apa? Gak jelas, gak terkenal. Tapi negaranya aman, tentram, adil, makmur, tidak ada pejabat korupsi, tidak ada DPR korupsi, tidak ada menteri bupati korupsi, tidak ada gubernur korupsi, tidak ada penjamret penodong copet, tidak ada keributan di Jepang. Itu aman. Saya sudah 2 kali pergi ke sana, nanti akan ketiga kali tanggal 6 November kalau Bedamir Komali diundang sampai tanggal 10. Aman. Di sana saya jalan-jalan malam dengan istri saya, aman, tentrem, boten khawatir, boten takut. Pengen jalan-jalan ke sana, ingin pengen yang aman. Padahal bukan orang Islam tuh, bukan orang Islam padahal. Oleh karena itu nomor satu apanya? Daerah itu apa namanya nomor satu? Syukur-syukur wong Sima, wong Moga agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, akhlaknya bagus, akur, rukun, solid, tolong menolong, saling membantu, ngoten-ngoten panjenengan, aman, tentram, ngoten-ngoten. Akhlaknya panjenengan saya mboten. Jawa Bu, orang Jawa. Adu-adu ke Jakarta. Akhlaknya panjenengan saya mboten Bu. Saya mboten Pak. Coba ini saya ceritakan. Saya pernah pergi ke Australia dengan istri saya setengah bulan, ceramah muter-muter 6 kota, Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane. Wes setengah bulan pulang ke Jakarta. Akan pulang badhe wangsul, besok pagi mau pulang, sore hari ini jalan-jalan ke toko-toko kecil cari oleh-oleh. Gua anak putu lah, kaos, gantungan kunci, dapat 2 kresek penuh. Pulang ke hotel, udah beresin oleh-oleh, mau telepon HP tidak ada, kasur tak ulak-walik, pojok-pojok tak golei, ternyata HP saya hilang. Ya udahlah, udah hilang ya sudahlah, udah hilang, gampang tuku maneh lah. Pon ya wis. Jam 9 mau tidur, ada orang ngetok pintu kamar. Saya buka, petugas hotel dengan ada orang laki-laki satu bawa HP saya. Dia mengatakan HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan ning Sima, ning warung Sima, piye kira-kira? Jawab kok malah ketawa sih ya. Kalau HP ketinggalan di warung, di Moga, di restoran lah, di Moga, piye kira-kira? Hilang. Wah, akhlaknya jelek. Katanya saya akhlaknya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Presidennya namanya Saiful Islam. Islam sana. Di kota Tembakto namanya. 5 hari kesan di sana. Itu kota Tembakto, ibu kota negara Mali. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil dimasukkan ke halaman nang sebelah sananya pagar, nang jobone pagar, tidak ada sepeda motor dimasukkan rumah, kuncinya masih gantung. Aman. Kira-kira ning simane ono sepeda motor, ora dimasukkan rumah, kuncinya masih gantung, aman kira-kira?
katanya saya akhlaknya piye sih yo. Ayo kita bangun akhlakul karimah. Kira-kira ngene, kira-kira awakmu arep ndi? Bari teng Moga, teng Desa Sima. Oh, pun tenang. Ning kono aman, enak, seneng nang kono. Aman. Orang duwe duit enak, aman, mangan-mangan wong loman kabeh wonge. Ojo suwalike. Kamu mau kemana? Mau ke Desa Sima, Moga. Hati-hati. Itu sepeda motor ditinggal 2 menit tuku rokok hilang. Sholat di masjid sepatu hilang. Orang aman yang Sima itu. Jangan sampai begitu. Paham betul? Dengan Maulid Nabi kita berakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi dilahirkan, rumahnya Siti Aminah niku bengi Senin, hampir pagi lah. Rumahnya Siti Aminah bersinar terang benderang koyo ono listrike. Semua orang menyaksikan. Nah, Abu Lahab melihat itu, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Namanya siapa, Bu? Suwaibah. Waw ya ba tamar butoh. Suwaibah. Suwaibah, coba lihat, ada apa rumahnya Aminah kok bersinar terang benderang kayak ono wulan. Suwaibah pergi, balik. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, bos, Kanjeng Bendoro. Abu Lahab seneng, Bu, mendengar berita Aminah melahirkan bayi laki-laki namanya Muhammad. Melok seneng. Suwaibah, kamu sejak hari ini saya bebaskan, tidak menjadi budak, merdeka kamu. Saking senengnya duwe ponaan Muhammad, ponaan Abu Lahab paman. Bon, itu nanti Abu Lahab kafir, mlebu neraka selawase. Ning Qur'ane ono tabat yada abi lahabin wa tab. Saya selanar dzata lahab. Masuk neraka nanti Abu Lahab itu. Tapi kalau hari Senin dikeluarkan, Selasa masukkan lagi, Senin diangkat lagi, Selasa dilempar lagi ke neraka. Sebabnya apa? Karena Abu Lahab menghormati lahirnya Kanjeng Nabi sepisan seumur urip sekali. Pun idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang sudah pasti masuk neraka dalam surat Tabat yada bil lahab wa tab. Abu Lahab tiap hari Senin diangkat dari neraka, diringankan siksanya karena li ahmada masruran lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Sima, orang Moga yang setiap malam Jumat Maulid Nabi baca barzanji, setiap ada akekah, syukuran omah, syukuran munggah pangkat, syukuran anak lulus, baca Maulid Nabi. Ngoten mboten? Famadzur bil abdil ladzi kana umruhu, seumur-umurnya, sepanjang umurnya baca Maulid. Gimana kira-kira pahalanya? Abu Lahab sepisan tok lho dintas yang neraka hari Senin, panjenengan setiap malam Jumat baca barzanji, apa pahalanya itu? Ashabil jannah insyaallah. Semua ini yang hadir min ashabil selamat dari neraka. Tahu sepisan Abu Lahab setiap hari Senin mentas apa mana sing setiap malam Jumat. Oleh karena itu barzanji deba burda simtudurar harus dihafal. Apal mboten? Pengurus NU terutama Suriah, Katib kudu apal barzanji.
Nek panjenengan ngundang Kiai NU, ojo disediani buku Barzanji, ojo disediani bukune. Kon apal-apalan, nek ora apal ojo diamplopin. Paham mboten? Apal-apalan. Kenapa? Karena itu milik kita. Barzanji, Deba, Simtudura milik siapa? Punya siapa? Punya kita orang NU. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi, Salafi yang ngapal? Apa Muhammadiyah yang ngapal? Apa HTI yang ngapal? Kita harus hafal. Kita rawat, kita jaga Barzanji. Harus dihafal. Paham betul? Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau kiai khutbah masih baca, oh jadi mana? Khutbah jangan baca, apal-apalan. Apa bedanya kiai kalau keluaran PGA atau keluaran man, keluaran Dirboyok, keluaran Peloso, masa khutbah masih moco, buang ke buku khutbahnya itu. Paham betul? Suatu ketika ada orang datang, Kanjeng Nabi bar sholat subuh, baru saja selesai sholat subuh. Orang itu namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel jering angel lah, biasanya Solikin, biasanya Madrais, Dulkifli, biasanya Toto. Nah, orang itu tiba-tiba datang nyanjung Kanjeng Nabi. Innar rasulala sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min Dawud fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Apa artinya? Jadi kalau saya baca semua sampai maghrib, sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang sukses, orang besar yang sukses membedakan antara kebenaran dan kesesatan, antara kekufuran dan tauhid, antara kebaikan dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Kamu datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji, dilemelem. Boten Kanjeng Nabi boten ngomong ngeten, boten dawuh ngeten, jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten niku. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, ora kena, bid'ah. Boten niku. Malah suwang-sulipun sebaliknya, Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian, nguwei maringi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Jadi beliau lagi kemulan selimut, selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Kalau tidak percaya panjenengan, ayo dengan saya pergi ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten selimutnya Kanjeng Nabi yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Percaya mboten? Kula mriko wis ping sekawan. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiket yang tuku dewe. Masih wonten. Ini fakta sejarah, Bu. Fakta sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Fakta loh ya, nggak bisa sejarah. Kalau di pengadilan dulu, kalau pengadilan, no fakta ya nggak bisa dipungkiri. Tapi ini hanya debat saja, bisa berdebat nggak selesai-selesai. Tapi kalau nih selimutnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ka'ab setelah Ka'ab memuji-muji beliau. Ini fakta bukti ini. Nah, selimut yang bergaris-garis lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Nopo? Yang keras apa?
Lah burda yang terkenal di Indonesia ada burda itu semuanya 4 jilid. Saya kumpulkan 4 jilid. Yang terkenal di Indonesia burdah karangannya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Duduk aja ya. Duduk lah. Capek, berdiri capek. Duduk aja. Duduk. Duduk. Nah. Burdah yang terkenal di Indonesia, burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Ning buku Barzanji wonten, panjenengan apal mboten? Ora jawab ya. Ning buku Barzanji wonten, jerone buku Barzanji itu wonten. Burdane wonten, panjenengan apal mboten? Mboten. Sing apal apa sing apal? Ojo dibanding ke apal. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dhikril bani wal alami. Artinya amin tadakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur darah. Apakah karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa nangis terus, gelisah terus sampai kurus kering kamu ini? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi kena asmara. Pasti kamu lagi kangen seseorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen seseorang, saya lagi tergila-gila rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu rindukan sampai orang mangan, orang turu, kurus kering, air mata terus nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bi mustamsikuna bihablin ghayri manfasimi. Yang sedang kurindukan sampai aku nangis terus, orang enak makan, orang enak minum, adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin,
Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Siapa itu? Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah yang kuharapkan pertolongannya, kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, problem yang sangat sulit. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi pertolongan. Percaya mboten? Kanjeng Nabi saged nulungi, percaya mboten? Sing ora percaya ben jarne mawon, biarkan saja, supaya syafaat Rasulullah untuk yang percaya saja. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, ashabis syafa'ah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna an syafaati, tidak kedapat syafaat Rasulullah. Percaya betul? Ini percaya kabeh, ini percaya kabeh. Kok nggak ada yang nggak percaya? Nggak ada. Percaya kabeh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Jadi leluhure Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Jawab, leluhure Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhure panjenengan jelas? Ayo sebut 10 orang, ayo. Ayo sebut 10 orang. Berarti luhur panjang boten jelas. Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi taraku sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Apane yang dijaga? Hafidho menjaga nggih. Jaga apa Allah itu? Tarakus sifah. Dengarkan nih. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat. Bila Kanjeng Nabi leluhure orang suci-suci. Kenapa? Leluhure panjenengan suci mboten? Ora jawab. Leluhure panjenengan jelas mboten? Mboten jelas. Dijaga karo Gusti Allah mboten zina mboten? Enggak jawab. Kanjeng Nabi leluhurnya tidak ada yang berbuat zina. Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad, Nurin Nubuwah 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Gusti Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun, tadi saya sebut namanya, sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, terus pindah ke Syekh Abdullah, terus masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurorimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Saratun saro nurun nubuwah. Nur nubuwah, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muthalib. Wa badaru badru fi jabini jaddi, pindah ke putranya Abdullah, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. 9 bulan lahir kanjeng Nabi. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, lahir sujud. Wonten-wonten isima bayi lahir sujud. Wonten-wonten moga bayi lahir sujud. Wonten-wonten jenengan lebih lahir sujud jenengan. Kanjeng Nabi lahir sajidan dan seperti bulan purnama. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang diperingati oleh masyarakat Sima atau MWC mana? MWC Moga pada hari ini. Oleh karena itu merayakan Maulid Nabi bukan bid'ah. Sunnah. Sunnah ono telu. Ono berapa? Ada 3. Sabdanya Rasulullah, perkataannya kanjeng Nabi, namanya sunnah qauliyah. Apa? Kelakuannya kanjeng Nabi namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong dudu kanjeng Nabi, sing lakoni dudu kanjeng Nabi, tapi oleh kanjeng Nabi dibenarkan, benar, tidak dilarang. Sunnah takririyah. Apa? Tadi Ka'ab bin Zuhair ngalem kanjeng Nabi, tidak dilarang, bahkan dibenarkan. Itu namanya Ayo, Maulid Nabi sunnah apa? Takririyah. Sunnah apa? Takririyah. Paham nggih? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad. Ini Quran ini. Datang sowan kepadamu Muhammad, jaluk istighfar, jaluk pangapura karo Gusti Allah di sampingmu Muhammad, dan Muhammad Rasulullah ikut memintakan ampun untuk orang itu, maka Allah lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, maka Allah pasti ngapura wong iku. Percaya mboten? Niki Quran ini. Panjenengan yang merasa banyak dosa, ayo umroh. Nek duit tapi. Ayo umroh. Pas di Madinah istighfar. Kanjeng Nabi muga-muga Kanjeng Nabi kersa melok njaluke pangapura kangge awake kula, Allah pasti mengampuni. Paham mboten? Terakhir, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Hari Santri ini, mari kita bangun masyarakat Sima dan Moga satu, sejahtera semua. Ojo ono wong sing ngomong ngene, sing penting aku, anakku, mantuku wareng, tonggo karep-karepmu. Bener mboten niku? Harus makan semua, harus kenyang semua. Laisa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i'. Bukan umatku kalau ada pemimpin, ada tokoh masyarakat kenyang perutnya, tetangganya lapar. Bukan umatku. Jadi harus kenyang semua. Sudah kenyang semua belum? Sejahtera semua belum? Desa Sima? Alhamdulillah kalau sudah semua. Yang kedua, orang Sima Moga harus sehat semua. Ojo ngante ono sing ngomong ini, yang penting aku, keluargaku sehat, ora kena covid, ora kena cacar monyet, ora kena ginjal, ora penyakitan, tetangga karep-karepmu. Bener mboten?
harus sehat semua, peduli sesama, bantu sesama kalau ada yang sakit, harus sehat semua. Yang ketiga, cerdas semua, berpendidikan semua. Jangan sampai yang penting anakku, mantuku SH, dokter Andes, insinyur, tetangga SD ora tamat. Karep-karepmu leres mboten? Semua harus berpendidikan. Orang Sima anak-anaknya harus sekolah semua, ngaji semua, pesantren semua. Jangan ada yang buta huruf. Kalau ada yang buta huruf, tanggung jawab kita bersama. Apa gunanya orang NU? Apa gunanya P3? Ini ono wong sing ora sekolah masih dibiarkan saja. Yang terakhir, orang Sima moga soleh semua. Ojo sampai ada orang ngomong ini, yang penting aku, bojoku, anakku, mantuku, keluargaku sholat, puasa Ramadan, baca Quran, tahlilan, ibadah. Tetangga mau minum-minuman, mau joget-jogetan, mau narkoba, bukan urusan saya. Bener mboten? Monggo, bagaimana orang Sima soleh semua. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Percuma ada NU, percuma ada P3, percuma ada partai-partai, percuma ada DPR, kecuali kalau ada agenda 3. Agenda 3 baru ada nilainya itu. 1, amaro bisodakotin, menghilangkan kemiskinan. Rapat-rapat DPR harus itu dibicarakan, yang dibahas kudu. Paham betul? Rapat-rapat partai-partai harus itu yang diagendakan. Yang kedua, au ma'rufin, pendidikan dan kesehatan, membangun masyarakat Pemalang yang sehat dan cerdas. Yang terakhir, islahim bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiainya, yang soleh bukan hanya ustadznya. Kira-kira Pemalang soleh semua. Bupati soleh, Kapolres soleh, Dandim soleh, kepala-kepala dinas soleh, Pak Camat soleh, dan Ramil soleh, Kapolsek soleh, supir, kernet, calo, mandor pasar, si jaga banyu. Ya Allah, paham betul? Dokter soleh, aman ya sosok ini ku jujur kabeh. Paham betul? Bukan hanya kiainya kudu soleh, enggak. Semua harus soleh. Islahim bainas, ini paling doa angel, sehingga itu paling angel. Ketinggalan ekonomi bisa dikejar, insya Allah bu kapan-kapannya lah. Ketinggalan pendidikan bisa dikejar, bu kapan-kapan insya Allah bisa berpendidikan semua. Ketinggalan kesehatan, penyakitan bisa diobatin lah. Tapi membangun masyarakat yang soleh, angel nih bu. Teko hari kiamat barangkali angel nih bu. Sampai hari kiamat sing soleh kabeh ojo mek kiai netok. Jangan hanya segelintir orang. Pun paham? Nah, monggo kita bangun masyarakat Sima apa tadi? Sejahtera semua. Rumahnya 2 lantai semua. Rata-rata punya Avanza atau Luxio, Grand Mark. Yang ketiga, sehat semua. Yang ketiga, sarjana semua. Yang keempat, soleh semua. Paham betul? Yang soleh bukan hanya kiai, tapi yang soleh semuanya. Kanjeng Nabi sifat wajibe piro? Jawab ah. Kanjeng Nabi sifat wajibe piro? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Nomor 2, amanah, bertanggung jawab. Nomor 3, tabligh, menyampaikan tugas, mengerjakan tugas. Yang terakhir, fatonah, cerdas. Sifatnya Kanjeng Nabi 4 harus ditiru oleh kita. Ada yang ngomong gini, Kanjeng Nabi wajib sidik, jujur, awake dhewe dudu nabi. Jadi orang wajib jujur. Leres mboten niku?
Sing wajib jujur Kanjeng Nabi. Awake dhewe dudu nabi, wajib jujur mboten? Ora. Nih, jujur sifat tunggal mon. Sifat jujur hilang, sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, duit negara hilang. Sifat sidik hilang, hukum dibalik-balik, yang benar disalahkan, yang salah dimenangkan. Sifat sidik hilang, polisi nangkep, bukan polisi kapolsek, bukan. Polisi boten jujur, rusak kabeh. Hakim boten jujur, hancur negara ini. Jaksa tidak jujur, berantakan negara ini. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau al-haq kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, hancurlah kehidupan di dunia ini. Kalau hawa nafsu dijor, diumbar, mengalahkan kebenaran. Monggo, saya pesan lagi terakhir, sejahtera semua, sehat semua, cerdas semua, soleh semua. Pengen boten? Monggo dilakoni, diupayakan, diperjuangkan. NU-nya, partai politiknya, pemerintahnya, jamiah-jamiahnya, kesana arahnya. Tujuannya ono jamiah ngoten niku supaya wong masyarakat sejahtera semua, kenyang semua, sehat semua, cerdas semua, soleh semua. Ngoten nggih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.